Selamat datang buat kalian semua yang sudah mampir di channel saya, yaitu Pejuang Sembuh. Dan terima kasih juga buat kalian yang sudah menonton video saya, karena saya disini membahas perihal tentang pekerjaan. Karena ada 3 hal yang harus dibahas tentang pekerjaan agar kerja secara sehat ataupun secara baik, agar kalian tidak terjadi hal yang sama pada diri saya khususnya yang mengalami jatuh sakit saat lagi saya sedang bekerja. Oke, yang pertama yaitu 3 penyebab kenapa kalian jatuh sakit saat bekerja, bahkan sakit dengan cukup lama, dan itu sangat merugikan kalian khususnya para pekerja keras. Dan yang pertama yaitu faktor pikiran. Kenapa saya bilang faktor pikiran? Karena yang saya maksud itu faktor pikiran eksternal, atau yang bisa dibilang faktor pikiran dari luar yang dapat menyebabkan kalian hilang konsentrasi dalam bekerja, dan kalian dapat merugikan secara bekerja, ataupun perusahaan pun akan merugikan ketika kalian memikirkan sesuatu hal eksternal tersebut. Dan yang paling fatal yaitu kalian dapat celaka di saat kalian sedang bekerja. Dari satu faktor pikiran eksternal tersebut akan menimbulkan faktor-faktor lainnya yang termasuk saya bilang barusan, yaitu 3 faktor tersebut: hilang konsentrasi, dapat merugikan, dan paling fatal yaitu dapat celaka. Dan ada beberapa hal lain yang ingin saya bahas, tapi saya ingin membahas persoalan pikiran eksternal tersebut agar kalian bekerja secara sehat dan tidak terjadi apa-apa dengan kalian di saat kalian bekerja ataupun setelah selesai bekerja. Terkadang kalian pernah berpikir gak bahwasanya kita sedang bekerja di jam kerja, tapi pikiran kita tuh kemana-mana. Jadi kita nggak fokus pada satu titik, yaitu di saat jam bekerja. Kenapa bisa begitu? Ya wajar, manusiawi, karena bisa dibilang sudah seharusnya seperti itu, karena kita punya pemikiran gitu. Tapi dengan cara kita mencoba untuk mengabaikan pikiran eksternal tersebut, maka secara nggak langsung kita sudah menyelamatkan diri kita terhadap resiko yang kita hadapi nantinya. Jika kalian selalu sering memikirkan pikiran eksternal tersebut saat kalian jam kerja ataupun sedang bekerja, ya kalian harus siap menanggung resikonya. Contohnya seperti saya termasuk korban yang selalu memikirkan eksternal di saat saya sedang bekerja. Awalnya saya merasa it's okay, baik-baik aja dan gak ada masalah. Tapi di satu sisi saya merasa bahwasannya kayaknya harus dilupain deh, kayaknya harus benar dihilangkan, karena akan berdampak fatal buat diri saya nanti buat kedepannya. Dan ternyata kesadaran saya itu sudah terlambat, karena saya sudah mengalami sebelum saya mempunyai kesadaran penuh atas kelalaian saya, yaitu pikiran eksternal tersebut saat saya sedang bekerja. Jadi untuk kalian, buat para pekerja, khususnya pekerja berat atau pekerja ringan, sebaiknya kalian harus buang jauh-jauh pikiran eksternal kalian, apapun itu bentuknya, apapun itu masalahnya, ketika kalian sedang bekerja ataupun jam kerja. Karena dengan cara kita menghilangkan pikiran eksternal tersebut, maka dapat pastikan kita bekerja dengan baik-baik saja, dan dapat pastikan kita bekerja dengan cara sehat dan tidak ada kendala dalam diri kita, di dalam internal kita. Jadi semoga penyampaian saya ini dapat membantu kalian semua, dan semoga dapat membantu kalian semua, dan yang paling terpenting semoga dapat memotivasi kalian semua.
khususnya para pekerja ataupun pekerja berat maupun pekerja ringan. Dan untuk yang kedua yaitu faktor persoalan asupan makanan maupun minuman, khususnya di saat ingin berangkat kerja maupun jam kerja. Ini faktor kedua yang nggak kalah penting dari faktor yang pertama, karena bisa dibilang ini pelengkap di saat kita sedang bekerja. Oke, saya jelasin faktor kedua ini yaitu soal asupan dan makanan. Jadi untuk kalian para pekerja keras, para pejuang pencari cuan di dunia pekerjaan, yang pertama yang harus kalian lakukan yaitu sebelum melakukan aktivitas pekerjaan, sebaiknya kalian sarapan terlebih dahulu di saat ingin berangkat kerja. Mau sarapan di rumah ataupun sarapan di area pekerjaan di saat belum mulai pekerjaan. Jika kalian tidak terbiasa dengan sarapan contoh seperti nasi, sebaiknya kalian coba untuk ganti seperti dengan telur, roti atau semacamnya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ini penting banget buat untuk memulai aktivitas kita di saat kita bekerja. Apalagi kalau kita bekerja dengan pekerjaan yang sangat berat, khususnya buat kayak semacam menggunakan tenaga powerful ataupun otot kita ataupun seluruh tubuh kita untuk mengangkat beban yang sangat berat. Karena dengan kita sarapan terlebih dahulu, dalam arti kita mengisi perut kita sama Allah, kita sedang mengisi tenaga kita untuk persiapan memulai kerja dengan baik, sebaik-baiknya. Karena kalau tidak dilakukan, maka bisa dipastikan kalian bisa dibilang hilang fokus dan kalian akan terasa lemas secara nggak langsung, dan pastinya kalian akan kehilangan konsentrasi dalam bekerja ataupun memulai awal di saat ingin bekerja. Dan yang kalah penting yaitu di saat jam istirahat, mungkin di pagi harinya nggak diwajibkan kalian untuk makan nasi untuk sarapan, untuk mengisi awal kalian untuk bekerja, agar tubuh kalian fit untuk bisa bilang untuk mengawali dengan baik gitu lah aktivitas kalian saat bekerja. Tapi khusus untuk di jam siang ataupun jam istirahat ataupun jam sore, intinya di saat kalian jam istirahat itu wajib banget kalian untuk makan nasi. Ingat yang saya omongin, wajib kalian untuk memakan nasi. Selain nasi ini kebutuhan kita sehari-hari sebagai khusus orang Indonesia, ini pun sangat penting untuk orang-orang yang punya aktivitas, khususnya aktivitas bekerja. Apalagi kerjaan itu kerjaan faktor berat. Maka dari itu saya sarankan wajib banget di jam istirahat kalian makan nasi. Tidak boleh tidak. Kenapa saya bilang begitu? Karena ketika di pagi harinya kalian mungkin tidak sarapan dengan nasi atau sekiranya sarapan dengan seadanya, mungkin harap bisa dimaklumi, tapi tetap ada resikonya, yaitu kurangnya tenaga kalian saat mengawali bekerja. Nah, cara gimana biar kita stabil untuk menjalani aktivitas kerja kita sampai selesai? Caranya dengan cara di saat jam istirahat kerja, ya kita harus makan nasi. Kenapa saya bilang begitu? Karena dengan cara kita makan nasi di jam istirahat khususnya, apalagi paginya kita nggak sarapan nasi, itu sangat penting membantu kelanjutan kerja kita di hari tersebut sampai selesai. Karena dengan kita cara makan nasi dan di saat jam istirahat, itu akan memulihkan tenaga kita, memulihkan tubuh kita, mengemalisir rasa capek kita di saat kita mengawali hari pagi kita
untuk memulai aktivitas kerja kita. Jadi sangat penting, jangan sampai kalian lalai perihal ini, karena sepengalaman saya sangat lalai perihal khususnya jam istirahat tidak makan nasi. Tapi sebenarnya sarapan atau tidak, atau sekiranya makan nasi atau tidak jam siang, mungkin ada faktor lain kenapa kalian nggak bisa sarapan pagi atau makan siang. Mungkin faktor kayak semacam ekonomi yang sehingga kalian tidak bisa sarapan atau makan siang. Dan saya ngerti itu, saya sangat mengerti hal itu karena saya mengalaminya, yaitu kekurangan ekonomi atau uang misal kita ingin sarapan ataupun ingin makan siang, karena kita bawa pas-pasan, bahkan bisa dibilang kita hanya sekedar bawa uang secukupnya. Terlepas dari alasan apapun itu, kalau yang saya pelajarin, yang saya alamin, nggak ada kata tidak untuk sarapan dan untuk makan siang. Mau segimanapun kita nggak punya uang, itu wajib yang harus kita lakukan, yaitu sarapan ataupun makan siang, demi menjaga kondisi tubuh kita, biar kondisi tubuh kita fit dalam bekerja, siap dalam bekerja. Semoga arahan saya ataupun motivasi saya untuk kalian semua yang punya aktivitas banyak ataupun khususnya para pekerja, semoga kalian mendengarkan apa kata saya. Mungkin terlihat receh atau sepele, tetapi kalau dipikirkan lebih lanjut ataupun dipikirkan lebih mendalam, itu sangat penting, karena akan bergantungan sama ke depan nanti. Jadi harus dilakukan sebelum semua terjadi, maka kita akan siap untuk menanggung penyesalan tersebut. Oke, ini yang terakhir, dan ini sangat-sangat penting, bahkan lebih penting dari yang pertama dan yang kedua. Walaupun semuanya penting, tapi ini lebih dominan, sangat penting, dan mungkin akan banyak pro kontra atas hal yang ketiga ini. Dan banyak juga yang berpikir bahwasannya oh tidak, oh iya. Oke, di sini saya akan jelaskan. Yang saya maksud faktor ketiga ini yang sangat penting dari 1 dan 2, yaitu jangan terlalu mengiyakan apa kata senior kalian, apa kata-kata teman kerja kalian, ataupun atasan kalian, ataupun bos kalian mengiyakan secara internal maupun eksternal di saat jam bekerja. Bang, itu kan wajar bang, karena masih di jam kerja. Oke, saya ngerti, itu wajar, masih dalam hal kerja ataupun masih di jam kerja. Dan yang saya maksud itu, kenapa jangan terlalu mengiyakan, jangan terlalu siap gitu kan, jangan. Ingat kalau kalian itu pegawai biasa, sistem kontrak atau tidak kontrak tetap kalian pegawai biasa, dan yang bawa diri kalian, tubuh kalian, ya diri kalian sendiri gitu loh. Jadi jangan terlalu mengiyakan apa kata senior di kerjaan, teman-teman pekerjaan, atasan pekerjaan, ataupun bos yang berada di perusahaan tersebut, di tempat kalian bekerja, secara internal maupun eksternal. Yang saya maksud yaitu, jika tubuh kalian sudah mencapai batasnya, ataupun sekiranya kalian sudah merasa diri ini sudah nggak sanggup, yang bisa dibilang jangan bekerja di luar batas kemampuan kalian, dan bisa dibilang kerja jangan terlalu diforsir,
Karena jika kalian melakukan hal itu semua, kalian mengabaikan itu semua yang saya maksud barusan, kelak suatu saat cepat atau lambat kalian sendirilah yang akan dirugikan. Percaya saya, kalian sendiri akan dirugikan. Hanya karena kalian mempunyai perasaan gak enak sama teman kerja, hanya karena kalian ingin menghargai ataupun menghormati senior kalian, atau hanya karena kalian mematuhi karena itu atasan kalian ataupun bos kalian. Saya ngerti, karena itu saya alami. Maka dari itu sebaiknya kurang-kurangin rasa gak enak kalian dalam hal apapun, khususnya untuk bekerja. Jika kalian tidak mengurangi rasa gak enakan tersebut, saya harap kalian gak seperti saya yang sudah mengalami sakit sejauh ini, yang tak berdaya sampai sejauh ini karena faktor pekerjaan, khususnya bekerja dengan berat. Dan yang saya alamin, saya selalu membantu teman-teman kerjaan saya selalu mengiyakan apa kata senior, saya selalu mengikuti apa kata atasan ataupun bos saya. Mungkin itu poin plus buat kita di mata mereka ataupun di mata teman-teman kerja kita, atasan kita atau bos kita. Dan kita seperti yang mendapatkan apresiasi secara nggak langsung dari mereka. Tetapi yang harus perlu kalian ingat, endingnya kalian akan tetap sendiri. Endingnya kalian akan tetap merasa sendirian ketika kalian sedang jatuh dalam hal apapun, konteksnya di dalam kerjaan, seperti jatuh sakit, jatuh mungkin istilahnya putus kontrak. Dan saat itulah kalian merasa diri kalian nggak dihargain sama sekali sebagai pekerja, karena kalian sudah mengekspektasikan bahwasanya kerja saya bagus, kerja saya baik, tapi kenapa bisa terjadi pada saya? Dan itu yang saya alamin. Jujur, mungkin ada beberapa perusahaan yang bisa dibilang akan memberikan pesangon buat pegawainya yang jatuh sakit gara-gara faktor pekerjaan. Tapi ada beberapa juga perusahaan yang tidak bertanggung jawab atas kejadian yang menimpa oleh pegawai tersebut di tempat kerja. Tapi terlepas dari itu semua, endingnya tetap kalian yang merugikan. Sedangkan perusahaan hanya sekedar mengapresiasi ataupun tidak mengapresiasi, tergantung perusahaan seperti apa terlebih dahulu. Dan pada dasarnya kalian akan merasakan bahwasannya rasa penyesalan itu ada. Kenapa saya melakukan hal-hal tersebut gitu di luar kemampuan saya? Kenapa saya tidak bisa mengatakan tidak? Maka dari itu, sepengalaman saya, sebaiknya kurang-kurang rasa gak enak kalian. Bila perlu hilangkan rasa gak enak kalian kepada sesama teman kerja, bantu secukupnya, bantu sewajarnya. Yang penting niat kalian membantu, walaupun hanya sedikit ataupun sekedar membantu. Dan semoga atas pengalaman yang saya alami itu akan menjadikan suatu pembelajaran buat kalian semua, akan menjadikan suatu pengingat yang keras buat kalian semua, dan dapat membuka mata ataupun pikiran kalian secara luas dalam dunia bekerja, agar kalian tidak terjadi seperti saya yang saya alami. Karena saya bekerja dengan begitu ekstra keras, di luar kemampuan saya, di luar batas porsi saya, karena saya mempunyai rasa gak enak pada orang-orang di perusahaan setempat. Jadi saya harap semoga kalian bisa mendengarkan secara jelas atas penjelasan saya ini, dan semoga kalian memperhitungkan diri kalian bahwasanya diri ini tuh penting loh. Karena selain diri ini yang dapat mengerti, siapa lagi selain bukan diri sendiri yang mengerti diri kita gitu loh. Sampai sini paham? Dan semoga dapat membantu kalian.
Dan terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah mengunjungi channel saya yaitu Pejuang Sembuh. Walaupun saya sakit, saya ingin memberikan motivasi ke kalian bahwasannya bekerjalah sesuai kemampuan kalian, bekerjalah sesuai batasan kalian, jangan terlalu memaksakan apapun itu selain kalian masih mampu. Dan semoga sampai sini paham, dan terima kasih sebanyak-banyaknya karena kalian sudah mampir ke channel saya dan sudah menonton channel saya.